Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Selama beberapa hari ini kita belajar tentang kebenaran, hidup sebagai orang benar. Dan firman Tuhan mengajarkan ada begitu banyak berkat yang bisa kita peroleh dalam menjadi orang benar. Orang benar bila berdoa dengan yakin itu sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Banyak orang yang berkata, firman Tuhan ini berkata kalau aku berdoa, maka doaku itu top chair. Tuhan menjawab doaku. Aku kan menjadi orang benar karena aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Memang benar, kita menjadi benar, bukan kebenaran yang ada di dalam diri kita. Memang benar, kita menjadi benar karena apa yang Yesus telah perbuat bagi kita. Dan ketika kita percaya kepadanya, maka pada saat itu kita disebut sebagai orang benar. Tetapi kemudian setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita harus melakukan kebenaran-kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Setelah engkau ada di dalam kerajaan Kristus, maka di dalam kerajaan itu memiliki petunjuk hidup yang akan membuat engkau berjalan di dalam kerajaan itu dan bisa memperoleh seluruh kemenangan yang disediakan oleh kerajaan itu. Saya pernah membagikan kesaksian kepada saudara tentang seorang ibu, seorang opung yang sangat gembira dengan keberhasilan anaknya. Dan dia bilang, "Anakku, aku ingin melihat keberhasilanmu di kota Jakarta. Mama mau datang." Dan anak bilang, "Oke mak, nanti aku pesankan tiket. Nanti mama naik pesawat ya." "Oh jangan aku, aku takut naik pesawat. Naik kapal laut saja." "Oke mak, nanti aku pesankan kapal laut, tiket kapal laut." Dan akhirnya anaknya memesankan tiket kapal laut dan menyuruh seseorang mengantar tiket itu kepada ibunya. Dan ibunya dengan senang bercerita kepada orang-orang sekampungnya, "Aku akan pergi ke Jakarta, anakku telah berhasil." Dan dia tunjukkan tiketnya kepada semua orang. Dan tiba pada waktunya, ramai orang mengantar dia sampai ke Belawan, pelabuhan Belawan di kota Medan, saudara. Dan akhirnya waktunya tiba, dia pun naik ke kapal. Dan kemudian ketika dia melihat semua orang sedang mencari tempatnya masing-masing, dia juga mencari tempatnya. Dia lihat, dia mengarahkan pandangannya ke suatu tempat di mana ada tangga, dan di bawah tangga itu masih ada tempat yang kosong, dan dia merasa, "Oh, di sini aman. Di sini aman. Aku akan duduk di sana dan tidur di situ." Dan ibu ini langsung pergi ke tempat itu dan kemudian meletakkan kainnya menjadi alas tempat dia duduk, tempat dia tidur. Dan dia taruh tempat tasnya di satu sudut pojok, dan kemudian dia menikmati tempat itu. Dan sang nakoda memperhatikan ibu ini. Bagaimana ketika waktu makan, ibu ini juga membawa bontot dan memakan bontot yang ada. Sampai pada hari yang ketiga, di mana sebentar lagi kapal itu akan bersandar di Tanjung Priok, Jakarta. Si nakoda mendatangi ibu itu. "Ibu, boleh saya lihat tiket ibu?" "Ibu ada tiket kan?" "Oh ada. Ini tiket saya." Ibu itu kemudian mengeluarkan tiketnya dan memberikan tiketnya. Si nakoda melihat tiket tersebut dan kemudian menggeleng-gelengkan kepala. "Ibu, siapa yang membelikan ibu tiket?" "Oh, anak saya telah berhasil di Jakarta dan dia membelikan tiket untuk saya." Si nakoda berkata, "Bu, anak ibu adalah anak yang baik.
Dia belikan ibu tiket berada di kelas 1. Ibu tidak seharusnya berada di sini. Di dalam tiket ini tertulis, ibu seharusnya berada di dalam kamar. Ibu punya tempat tidur yang baik. Dan untuk makan ibu tidak perlu membuka bontot ibu. Ibu tinggal pergi ke restoran. Dan ibu bisa mengambil semua makanan yang disediakan di restoran. Karena itu semua sudah dibayar di tiket ini. Anak ibu sudah bayar semuanya untuk ibu. Tetapi ibu itu tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan di kapal itu. Tetapi pada hari itu kapal itu sudah tiba dan segera akan berlabuh, bersandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Apa yang kita bisa melihat dari cerita ini? Bagaimana banyak orang percaya yang tidak mendapatkan kemenangannya di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi mereka tetap akan sampai kepada pelabuhan akhir, yaitu surga. Tetapi mereka tidak menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah bayar untuk mereka. Yesus sudah bayar di atas kayu salib segala berkat untuk kau nikmati di muka bumi ini. Yang kau perlu lakukan adalah buka tiketmu. Baca apa yang tertulis di dalam tiketmu. Kebenaran-kebenaran yang Yesus sudah persiapkan untuk engkau, agar engkau berjalan sebagai orang-orang yang dipermuliakan di muka bumi ini. Dan firman Tuhan ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita berjalan sebagai anak-anak raja, orang-orang benar di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berjalanlah seperti yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Belajarlah firman Tuhan ini. Jadilah orang benar. Jadilah orang benar. Di dalam Amsal pasal yang ke-21, saya akan melanjutkan beberapa ayat tentang kehidupan orang benar. Ayat 2 dan ayat yang ketiga dikatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Di ayat 2 dikatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Artinya jangan kau bangun kebenaranmu sendiri seperti orang-orang ahli Taurat, sehingga mereka gagal dengan kemenangan mereka walaupun mereka taat beribadah. Tetapi bangunlah kebenaranmu dengan melakukan kebenaran dan keadilan yang dikenan oleh Tuhan. Yang dikenan oleh Tuhan. Sehingga ketika engkau melakukan kebenaran itu lebih dikenan daripada korban-korban yang kau lakukan untuk Tuhan. Jadi melakukan kebenaran ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Amsal 21 ayat yang ke-21 dikatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saya ulangi, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Di dalam Amsal pasal yang ke-14, Amsal pasal yang ke-14, firman Tuhan katakan di sini di ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kalau kau ingin lihat derajat keluargamu diangkat, terangkat, maka lakukanlah kebenaran. Lakukan kebenaran. Di ayat 32 dikatakan,
Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Orang benar itu tulus hatinya, sehingga dia mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan. Dan kebenaran itu meninggikan derajat. Mulai dari derajat keluarga kita, derajat pribadi kita, derajat keluarga kita, derajat suku kita, derajat kota kita, dan derajat bangsa kita, Bapak Ibu. Saya pernah duduk berdua dengan almarhum Bapak Dr. Radius Prawiro, mantan Menteri Keuangan. Tahun 98, ketika terjadi krisis moneter, saya bersyukur Tuhan memberikan kepada saya anugerah, kasih karunia untuk bisa memiliki seorang bapak angkat yang begitu memperhatikan kami, yaitu Bapak dan Ibu Radius Prawiro. Saya diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah mereka selama beberapa tahun dan boleh menjadi anak bagi mereka, diangkat anak bagi mereka. Sangat dekat hubungan. Dan ketika krisis moneter itu, saya bertanya kepada Bapak. Dan sebenarnya saya bertanya karena saya berpikir Bapak ini seorang ahli ekonomi. Dan saya ingin jawaban seorang ahli ekonomi. Saya bertanya, Pak, kira-kira apa yang bisa mengangkat kembali derajat bangsa kita? Karena pada waktu itu Indonesia sedang mengalami masalah yang gawat sekali, darurat keuangan. Sehingga harus mengajukan pinjaman kepada IMF. Dan saya berpikir, bagaimana caranya meningkatkan kehidupan bangsa ini kembali. Tapi kemudian alangkah terkejutnya saya ketika saya mendapatkan jawaban yang sungguh sangat berbeda dengan apa yang saya inginkan. Karena Bapak Dr. Radius Prawiro ini seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang merenungkan firman Tuhan. Dia memberikan kepada saya jawaban dari firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-14 ayat 34. Dia katakan, kamu ini hamba Tuhan, David. Seharusnya kamu tahu loh apa yang tertulis dari firman Tuhan. Dan dia sampaikan ayat ini. Dia katakan kebenaran meninggikan derajat bangsa. Hanya kebenaranlah yang bisa mengangkat derajat bangsa kita. Ketika bangsa kita melakukan kebenaran, maka itulah yang akan mengangkat derajat bangsa kita. Saya berpikir, wow, luar biasa. Dan memang benar Bapak Ibu. Memang benar kalau saudara mengerti sedang dengan apa yang terjadi pada masa itu. Mungkin saudara akan berkata tidak ada harapan. Karena memang benar pada waktu itu banyak negara yang sedang mengalami kebangkrutan. Dan Indonesia juga sedang mengarah kepada kebangkrutan. Tapi kita bersyukur karena ada orang-orang benar di negeri ini. Dan orang-orang benar itulah yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mulai mengangkat tangannya kepada Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangannya dan mulai memberkati bangsa ini. Sehingga bangsa ini mulai diangkat kembali derajatnya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi penting sekali bagi kita untuk melakukan kebenaran. Amsal 24 ayat yang ke-15. Amsal 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Apa yang sedang mau disampaikan oleh penulis kitab Amsal ini? Dia katakan, jangan berusaha merencanakan kejatuhan orang benar.
Jangan kau berusaha bagaimana merencanakan, menghancurkan kehidupan mereka. Karena orang benar itu bisa jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Dia bangkit kembali karena dia adalah orang-orang yang memegang janji. Orang-orang yang memegang janji-janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Itulah orang benar. Kabar bagi saudara, orang benar itu bisa jatuh. Jadi jangan terkejut ketika saudara melihat ada hamba Tuhan yang jatuh. Jangan terkejut ketika saudara melihat ada orang Kristen yang mengalami kebangkrutan. Jangan terkejut. Dan jangan engkau menghakimi mereka. Engkau perlu tahu kebenaran, orang benar bisa jatuh, tetapi dia akan bangkit kembali. Itu kebenarannya. Orang benar 7 kali bisa jatuh, namun ia bangun kembali. Artinya, 1 minggu tuh 7 hari. Selama 7 hari itu, setiap hari dia bisa jatuh, tetapi dia akan bangun kembali. Dia akan bangun kembali. Dia akan tetap datang kembali kepada Tuhan. Itu orang benar. Orang benar. Dia bisa menjadi lemah, tetapi dia tahu Tuhanlah pengharapannya. Dia tahu Tuhanlah kekuatannya, sehingga dia akan berlari mencari Tuhan. Dia akan kembali datang mencari Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Amsal 23 ayat yang ke-24. Amsal 23 ayat 24. Bahagia seorang orang tua yang memiliki anak sebagai orang benar. Dikatakan Amsal 23 ayat 24, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Orang benar itu akan membuat orang tuanya bersukacita. Orang benar itu akan memperhatikan hidup ayah dan ibunya. Dan kehidupannya akan membuat orang tuanya bersukacita. Dan mencari Tuhan senantiasa. Bergelori, bergirang karena Tuhan. Karena dia melihat anak-anaknya menjadi orang benar. Itulah bahagia orang benar, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Amsal 15 ayat yang ke-6. Amsal 15 ayat yang ke-6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saya ulangi, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Itu firman Tuhan loh. Makanya kadang-kadang saya bingung. Kenapa ada orang yang menyebut dirinya orang benar, tetapi dia hidup di dalam kemiskinan? Ini firman Tuhan. Oh, di rumah orang benar itu banyak harta benda. Di rumah orang benar itu banyak harta benda. Kenapa di rumahnya banyak orang harta benda? Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal 21 ayat yang ke-26 dikatakan, orang benar memberi tanpa batas. Orang benar memberi tanpa batas. Karena ketika kita berbicara tentang harta benda, maka itu nggak akan pernah lepas daripada yang namanya kekayaan. Tentu kalau ada uang baru bisa beli harta benda. Kalau nggak ada uang ya bagaimana caranya? Dan bagaimana untuk dapatkan berkat ekonomi? Dan firman Tuhan katakan, berilah, Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi.
Berilah maka kamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai dalam memberi, itu yang kembali akan diukurkan kepadamu. Itu sangat penting bagi kita, bukan hanya belajar memberi, tetapi juga tahu yang kita berikan itu. Kalau engkau berikan 5.000, maka engkau mungkin dapatkannya 10.000, 100 kali lipat. 100 kali lipat dari 5.000 adalah 10.000. Bagaimana seorang yang memberi 5.000 mengharapkan mendapatkan berkat 100.000? Banyak orang yang hanya memberi secuil, dia mengharapkan berkat yang besar. Belajar memberi yang terbaik yang kau miliki. Belajar memberikan yang terbaik yang kau miliki. Persiapkan dirimu dalam waktu engkau mau memberi. Loh Pak, yang ada pada saya cuma ini. Karena memang pada waktu itu yang ada padamu. Tetapi kalau engkau mempersiapkan diri dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan berkata, aku mau mengumpulkan suatu pemberian yang akan bisa kubawa ke rumah Tuhan, maka engkau akan bisa memberikan suatu pemberian yang luar biasa. Karena ukuran yang kau pakai akan diukurkan kembali kepadamu. Ingat itu Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan, orang benar memberi tanpa batas. Haleluya. Orang benar memberi tanpa batas. Itu sebabnya perlu kita untuk kembali belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dengan lebih dan lebih dan lebih, agar kita mengerti apa sih yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, agar kita mampu memahami bagaimana rencana Tuhan bagi orang benar, sehingga hidupmu, perjalananmu di muka bumi ini akan juga menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Jangan sama seperti Opung tadi, berada di kapal dengan fasilitas berkat yang sudah dipersiapkan oleh anaknya, tapi dia tidak menikmati. Tetap dia akan terima berkat sampai ke surga. Karena syarat untuk ke surga adalah menerima Yesus, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hatimu Yesus adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagimu, menggantikan kau, dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Engkau diselamatkan, surga menjadi milikmu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Jadi engkau beruntung ketika engkau menjadi orang yang percaya kepada nama Yesus. Tetapi engkau perlu tahu, Yesus juga menyediakan berkat bagimu selagi engkau masih berjalan di muka bumi ini. Dan dia ingin engkau menikmati berkat itu Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita lanjutkan firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Kemarin kita belajar tentang hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan mulut kita. Sangat penting bagi kita menjaga mulut kita. Firman Tuhan ini katanya, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Dia tidak langsung serta-merta memberikan jawaban. Dia jaga mulutnya dengan baik. Dia jaga mulutnya dengan baik. Dia tidak sembarangan memberikan jawabannya Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang pertama dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Khususnya ketika kita mau berbicara kepada Tuhan.
Hati-hati dengan ucapan. Oh Tuhan, kalau Engkau buka jalan bagiku dalam bisnis ini, aku akan berikan sekian untuk Engkau. Aku akan buat begini Tuhan. Aku akan buat ini, aku akan buat itu, aku akan buat itu. Tapi kemudian Engkau tidak menepati nazarmu. Tuhan tidak suka dengan hal itu. Itu sebabnya dikatakan hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, saudara. Orang benar ini memperhatikan perkataannya dengan sangat baik. Penting sekali bagi kita untuk memperhatikan perkataan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Dan banyak sekali berkat yang Tuhan sediakan bagi orang benar. Dan beberapa ayat di bawah ini adalah berkat kembali bagi orang benar. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-26 dikatakan, mengenakan denda orang benar adalah salah. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang kelima, tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Artinya, engkau menjadi saksi palsu. Jangan menjadi saksi palsu. Jangan menjadi saksi palsu dengan berpihak kepada orang fasik. Ingat, mengenakan denda orang benar adalah salah. Artinya ketika engkau menjadi saksi palsu dan berpihak kepada orang fasik, engkau sedang mengenakan denda kepada orang benar. Penting sekali agar engkau menjaga dirimu dengan baik, Bapak Ibu. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Karena ketika orang fasik menjadi saksi palsu bagi orang benar di dalam pengadilan, maka orang benar akan mencari perlindungan kepada nama Tuhan. Tuhan adalah pembebas bagi mereka. Tuhan akan menjadi penolong bagi mereka. Dan tentulah Tuhan yang menolong orang benar akan menjatuhkan hukuman kepada orang fasik. Itu sebabnya kita perlu hati-hati di dalam kita bertindak kepada orang benar. Perlu hati-hati. Tetapi sebagai orang benar juga harus hidup, kelakuannya itu harus bersih. Amsal 20 ayat yang ke-7 dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar juga harus mulai melakukan cek dan recheck di dalam kehidupannya. Dia harus memastikan kelakuannya bersih, karena keturunannya akan berbahagia ketika dia mulai melakukan itu, Bapak Ibu. Ketika dia mulai melakukan itu, penting sekali bagi kita untuk senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Amsal 21 ayat 15, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Amsal 21 ayat yang ke-18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Haleluya. Luar biasa berkat Tuhan kepada orang benar. Amin. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjadi orang benar. Amsal 28 ayat yang ke-12. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara, kalau pernah nonton
Discovery Channel, kau akan lihat bagaimana di sana singa-singa muda dengan tenang duduk bermain-main dengan teman-temannya. Dia tidak memperdulikan dengan semua yang ada di sekitarnya. Dia merasa aman. Seperti itulah orang benar. Dia tidak akan pernah khawatir dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah takut dalam hidupnya. Karena dia tahu pembelanya ada. Dia tahu penebusnya hidup. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita semuanya. Jadilah orang benar. Hiduplah sebagai hidup orang benar. Berlakulah sebagai orang benar. Jangan hanya engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, menggondol gelar orang benar, tetapi tidak menikmati berkat orang benar. Mari saya mengajak kita semua, jalani hidup di muka bumi ini dengan menikmati berkat orang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Ada banyak sekali berkat Tuhan bagi orang benar, dan Kau ingin kami meraih berkat-berkat itu. Biarlah kami mendapatkan berkat-berkat itu selagi kami hidup di muka bumi, sehingga hidup kami menjadi seperti di surga di bumi ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan anak-anak. Tolong mereka untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan, merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu menjadi barisan depan mereka, menjadi sesuatu yang sangat-sangat mereka pedulikan, menjadi gaya hidup mereka. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, jaga dirimu dengan baik. Stay safe. God bless you. Shalom.